kasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Amin. Kita semua pasti diberkati. Kalau pada pagi hari ini kita semua boleh ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita mau masuk ke dalam hadiratnya. Bapa yang baik, dengan hati bersyukur, dengan hati bersukacita, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini juga kami boleh merasakan kebaikan, kemurahan, dan anugerah daripada-Mu Tuhan. Biar Kau berkati jalan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami mau membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biar setiap mulut, lidah, bibir kami juga boleh terus mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, sebab Engkau Allah yang layak kami puji dan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama panggil namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
dan sembah kami, agar setiap puji dan sembah kami juga boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Saudara percaya kalau kuasa yang ada dalam kita itu sangat berkuasa yang menjadikan kita lebih dari pemenang? Amin. Boleh katakan kanan kiri, kita adalah pemenang. Kita adalah pemenang. Coba saya udah untuk bangkit berdiri. Saudara percaya nama Yesus adalah nama yang ajaib? Amin. Di dalam namanya ada kekuatan, di dalam namanya ada kemenangan. Mari bawa hatimu bersuka cita bersorak-sorai karena nama Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan. Suka nama Yesus, Yesus, Yesus. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya.
biasa dan dahsyat. Amin. Ya ajaib, dia mulia. Sekalipun kita belum melihat jalan-jalannya terbuka, tapi Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Dia memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Tetap percaya, tetap menyembah. Siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menerima kebenaran firman-Nya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa selimutannya
kami lalui. Tetapi Tuhan, kami belajar terus dari waktu ke waktu untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana indah di dalam setiap kehidupan kami. Walaupun kami harus mengalami musim-musim kehidupan kami yang mungkin buat kami berat, Tuhan Yesus, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Juga pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan terbaik ini, Tuhan Yesus. Tuhan sudah kumpulkan kami tempat ini. Kami percaya itu juga merupakan satu kemurahan Tuhan, rencana yang indah buat hidup kami. Apapun juga beban yang pada saat ini kami bawa, kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama dengan kami datang, tetapi kami pulang dengan membawa kelegaan, membawa kekuatan yang baru, membawa satu dampak-dampak positif dalam kehidupan kami, Tuhan. Untuk kami terus berkomitmen, untuk kami terus setia, Tuhan Yesus mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Kau akan mengurapi setiap kami, juga untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan akan mengurapi hati anak-anak-Mu ini, Tuhan Yesus, sehingga mereka juga boleh mengalami satu pemulihan dan namanya sejahtera sukacita. Urapi Tuhan Yesus yang akan mengajar di sekolah minggu. Urapi sekali lagi Bapa setiap pikiran dan hati kami. Kami mau taklukkan semuanya di dalam kuasa firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Anak-anak sekolah minggu ikut Kak Angel ke lantai 3 ya. Puji Tuhan, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Wah, saya membayangkan dari minggu ke minggu nanti tidak ada bangku kosong lagi yang bisa diduduki ya, penuh. Terus bantu doa ya di dalam nama Yesus. Saya juga mau menyapa untuk yang bergabung di live streaming pagi hari ini melalui online. Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan untuk kita semua. Yang sedang sakit di rumah, Tuhan juga akan jamah dan memberikan kesembuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, ya. Di mana tahun ini Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke 79 tahun. Di sini siapa yang umurnya 79 tahun? Ada? Ada? Oh belum. Kalau ada yang pas nggak? Sotesa. Ada yang pasnya, kalau ada yang pas nanti saya kasih hadiah. 79 nggak ada yang pas ya, kurang atau lewat ya gitu ya. Nah, kalau dilihat dari segi umur, udah lanjut usia ya, 79 itu udah tua gitu ya. Tetapi saudara, akibat penjajahan yang dialami Indonesia ratusan tahun dikatakan membuat Indonesia jauh tertinggal dengan sebagian bangsa-bangsa lain di dunia, ya. Bahkan dampak buruk akibat penjajahan saja kadang membuat trauma pada orang yang mengalaminya di masa lalu. Ada trauma ya. Nah, saudara, demikian juga dampak dosa menyebabkan seseorang tidak bisa membangun jiwa dan rohnya, karena dosa itu tuh sifatnya mengikat dan merusak, ya. Itu dampak dosa, ya. Nah, tema saat pagi hari ini saya mau men-sharingkan tentang I'm done, ya. Artinya saya sudah selesai. Selesai dengan apa, saudara? Kita akan baca terlebih dahulu sebagai ayat pembuka di dalam Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Ya, kita baca sama-sama yuk, ya, supaya nggak ngantuk dan semua bisa konsen, ya. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak di sini? Tuhan Yesus. Manusia membutuhkan Tuhan Yesus untuk memerdekakan hidupnya. Dari apa? Dari ikatan dosa. Dan itu sudah dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib untuk manusia, bukan orang Kristen aja, tetapi untuk semua umat manusia. Tetapi belum semuanya merasakan kemerdekaan secara roh, termasuk orang Kristen juga, saudara. Ya, nanti kita akan lihat, ya, hal-hal apa saja yang sesungguhnya bisa membuat kita tidak merasakan kemerdekaan, padahal Tuhan udah kasih, ya. Nah, kita udah dibebaskan dari, dikatakan kamu dosa-dosamu yang lalu sudah tidak diingat-ingat lagi, kamu diampuni dosanya gitu. Kamu sudah dimerdekakan tadi ya. Jika anak memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tapi ternyata banyak yang gak merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, di dalam Yohanes
Maaf, saya baca dulu dalam Lukas 13 ayat 16. Lukas 13 ayat 16 dikatakan demikian. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Kisah ini bercerita tentang seorang perempuan yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis sehingga badannya bungkuk kemana-mana, bungkuk gitu ya. Tapi bukan karena hal yang lain, ternyata dia dikatakan diikat oleh iblis, dan pada saat itu dia mengalami kesembuhan. Jadi berarti badannya nggak bungkuk lagi, ya. Dilepaskan dari ikatan. Kebayang saudara ya, kalau kita mempunyai beban yang berat, ketika kita mengalami kelepasan, bukankah kita merasakan kelegaan, sukacita, ya. Seharusnya ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita sudah tahu bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa, ada sukacita, ya. Tetapi seharusnya yang dialami bukan sukacita yang semu, sukacita yang abadi. Saudara, kalau saudara memperhatikan kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa di media sosial, di televisi saat belakangan ini ya, betapa banyak menandakan bahwa orang-orang tidak bisa mengalami kemerdekaan. Ya, bukan hanya kemerdekaan tadi ya, secara karena penjajahan, lepas dari penjajahan, tapi kan cerita di dalam firman Tuhan ini jauh sebelum negara Indonesia dijajah. Ini kan cerita tentang peristiwa ratusan tahun yang lalu gitu ya, di mana bangsa Israel juga mengalami penjajahan sehingga mereka juga ingin merdeka gitu ya. Nah, tetapi ternyata di zaman sekarang ini pun banyak yang mengalami ketidakmerdekaan ya, terikat dalam dosa, terikat dalam masalah-masalah mereka terkungkung sehingga tidak bisa melepaskan diri, ya, dan mereka kehilangan kemerdekaannya. Kita juga mendengar kasus-kasus asusila yang terjadi ya. Sungguh miris ya, pemuda-pemudi mencari jati diri dengan cara yang tidak benar. Mereka mengumbar aib di media sosial. Itu bukan kemerdekaan, tetapi menyatakan bahwa mereka justru tidak merdeka. Ya, mereka harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka harus mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Kemudian penganiayaan orang tua kepada anaknya sampai ada yang meninggal. Anak masih kecil loh, belum ngerti apa-apa, tapi dianiaya ya, meninggal karena orang tuanya depresi. Mereka tidak bisa merdeka. Mereka terkungkung dalam masalah mereka dan tidak bisa melepaskan diri. Ada kasus-kasus bunuh diri dan sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Kita sudah dimerdekakan dikatakan. Yohanes 8 ayat 31 dan 32 kita akan baca. Yohanes 8 ayat 31 dan 32 kita akan baca kembali sama-sama ya. Yohanes 8 ayat 31. Terlebih dahulu 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Jika kita mengaku sebagai orang Kristen, harusnya kita benar-benar menjadi murid Yesus. Orang Kristen itu mengikut Yesus dikatakan. Menjadi murid Kristus yang dikatakan hidup di dalam firman-Nya, ayat 31 tadi katakan ya, bahwa kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Itu yang harus kita pakai ya, diingat dalam pikiran kita. Ketika kita semakin mengenal kebenaran, justru kita akan mengalami kemerdekaan hidup, karena dikatakan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Miliki kemerdekaan seutuhnya, supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi hidup dalam kebenaran. Ya, nggak bisa bersatu dosa dengan kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran itu harus dengan sukacita dan tulus, bukan menjadi satu paksaan, tetapi harus menjadi kesukaan. Sama seperti Daud yang dikatakan, aku suka merenungkan firman Tuhan, aku suka datang kepada Tuhan, aku suka memuji Tuhan. Itu yang harus menjadi gaya hidup murid-murid Kristus. Amin. Gaya hidup orang percaya. Nah, dan itu artinya kita harus yang alami yang namanya I'm done. Artinya dan itu selesai dengan diri sendiri. Coba kita sama-sama katakan I'm done. I'm done. Bukan saya namanya done gitu ya, kita nulisnya done ya. I'm done artinya kita harus beres dengan diri sendiri ya. Kita harus bisa menerima diri kita. Kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri
terlebih dulu. Karena kalau tidak kita akan menjadi orang yang mudah kecewa, putus asa, dan hal-hal negatif lainnya. Tetapi memang kadang ujiannya seperti itu. Kadang kita diberi satu pelajaran penting, kita harus kecewa dulu, kita harus mengalami putus asa mungkin gitu. Tetapi Tuhan katakan kita nggak pernah sampai jatuh tergeletak ya. Jadi kita nggak boleh jadi orang-orang yang kalah. Tetapi artinya bukan menyombongkan diri, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Puji-pujian yang tadi kita naikkan, bangkit serukan nama Yesus, kalahkan iblis ya, supaya dia gemetar. Itu gimana saudara? Itu dilawannya dengan kebenaran, bukan dengan diri kita sendiri, tetapi dengan firman Tuhan, dengan kuasa firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran, baru iblis gemetar ya. Dan tidak ada lagi dosa dalam kehidupan kita, walaupun kita bisa saja berbuat dosa, tetapi katakan tidak kepada dosa. Amin. Ya. Nah, di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14 saya akan bacakan buat saudara. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Amin. Ya? Jadi firman Tuhan ini yang kita baca tiap hari, bukan hanya firman Tuhan ini ya, kita harus terus memacu diri kita untuk terus baca firman Tuhan ya. Pada pagi hari ini firman Tuhan ini mengatakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku ya. Bagaimana supaya kita selesai dengan diri sendiri? Yang pertama adalah move on, saudara. Katakan move on. Move on. Move on. Kita sering katakan, ayo dong move on gitu ya. Kita harus bergerak dikatakannya. Tetapi bukan hanya bergerak maju aja, tetapi dikatakan melupakan apa yang ada di belakang kita. Jangan lagi ada penyesalan masa lalu. Ada dua loh penyesalan tuh. Misalnya kalau kita saat ini sedang dalam keadaan terpuruk, kita suka ingat masa lalu, sama kayak bangsa Israel ya. Waktu di padang gurun, aduh coba lagi di Mesir, di sana banyak makanan. Nah kadang-kadang kita suka menyesali seperti itu. Hari ini saya susah, dulu saya seneng, saya pernah jadi orang kaya. Jangan menyesali seperti itu. Atau pada saat ini pun kita merasa biasanya seperti itu gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita suka terikat dengan hal-hal masa lalu, dosa masa lalu, sehingga membuat kita nggak move on. Itu juga bisa, saudara ya. Gue mah lemah, aku mah orang nggak berguna, seperti itu, saudara ya. Jadi yang terbayang-bayang adalah masa lalu kita. Tuhan katakan dalam firman-Nya, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Gak bisa sendiri saudara, itu harus dengan peran Roh Kudus, dengan peran Tuhan ya. Jangan lagi pikiran kita hidup di masa lalu, harus move on ya. Karena kalau tidak berarti kita belum done gitu ya, belum bisa dikatakan I'm done. Walau kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan kita, harus tetap move on bersama dengan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Sekali lagi katakan move on. Move on. Ya, jadi nanti kalau ada yang lagi sedang sedih, lagi menyesali mungkin masa lalu atau lagi dalam keadaan masalah, ingetin aja ya, move on ya, move on, gitu ya, bersama dengan Tuhan. Harus move on. Nah yang kedua dikatakan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Tadi dikatakan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku ya, bukan hanya jalan deh tanpa ada tujuan dikatakan, tetapi pandangan kita tuh harus pasti kepada Tuhan Yesus. Yuk sama katakan gini, mengarahkan pandangan kepada Yesus, mengarahkan pandangan kepada Yesus ya, jangan ke yang lain, kepada Yesus, kepada kebenaran firman-Nya, dan mulai dikatakan kita harus hidup di dalamnya setiap hari, saudara. Itu tuh mengalahkan kuasa daging susah. Ketika ketemu masalah, bukan diri kita sendiri aja. Kalau kita hidup sendiri, mungkin kita ngatur hidup kita sendiri. Tetapi kita hidup berkelompok misalnya ya, punya keluarga, punya pasangan, punya anak. Kita kadang-kadang kita punya ketemu yang namanya slack, permasalahan gitu ya. Nah, tetapi arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus ya. Sehingga ketika kita terus mulai hidup dalam kebenaran firman-Nya, hidup di dalamnya,
kita bisa menggantikan sifat-sifat lama kita, ego kita, kepahitan kita, hal-hal negatif kita, ya. Jadi kita nggak egois lagi. Dan dikatakan jangan memberontak. Kalau kita memberontak itu tandanya kita membelakangi Tuhan dan nggak mau berubah. Itu ada ayatnya. Jadi bukan kata saya. Kita akan baca di dalam Bilangan 32 ayat 15. Bilangan 32 ayat 15 dikatakan demikian. Bilangan, ya. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Ngeri ya saudara ya. Tapi bukan artinya Tuhan itu mengutuk, enggak saudara. Tetapi pada dasarnya dikatakan manusia itu sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan jika kita tidak, artinya nggak mengarahkan pandangan Tuhan, Yesus mengarahkan kepada yang lain, masih terikat dengan dosa, apalagi membelakangi Tuhan berarti kan perbuatannya nggak sepadan sama firman Tuhan, ya, bertolak belakang, ya, versus ya, jadi bertolak belakang. Dikatakan walaupun secara jasmani kita menjalani ibadah, mungkin melayani Tuhan aktif ya di dalam gereja, di dalam pelayanan gitu ya, seperti film yang kemarin sempat kita tonton di House of Blessing hari Kamis kemarin ya, ada seorang pemuda yang aktif di dalam ibadah gereja, wah aktif melayani gitu ya, tetapi mengalami kehampaan ya. Tapi dia menyadari ketika dia datang sama Tuhan, minta Tuhan mengubah pikiran, hati dan sikapnya, itu yang harus kita lakukan ya. Bukan berarti gini, udahlah nggak penting ke gereja, enggak saudara. Tapi saya percaya setiap jemaat yang di sini juga akan terus mengalami perubahan dalam pikiran, hati dan sikap, sehingga saudara enggak menyia-nyiakan kesempatan seperti ibadah saat ini. Saya percaya di sini semua mau terus berubah. Di sini saudara-saudara terus mencintai Tuhan Yesus ya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Dan kemudian tadi ya, ayat tadi mengatakan jangan membelakangi Tuhan, karena dengan begitu berarti kita membiarkan hidup kita tuh tinggal di padang gurun dikatakan. Jadi kita sendiri memilih untuk hidup di padang gurun lebih lama. Jika kita hidup dalam firman-Nya, artinya kita tetap melakukan firman, walau keadaan yang ada belum atau tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Belum sesuai nih. Aku udah minta doa sama Tuhan seperti ini, kok nggak ada ya, keadaannya belum berubah. Jangan menyerah saudara. Ya, mungkin pada saat ini kita sedang ada dalam padang gurun, tetapi biarkan firman-Nya itu tinggal di dalam kita, ya, sehingga kita dengan mudah menerima keadaan dan belajar percaya dan taat kepada Tuhan sampai kita keluar dari padang gurun, nggak selamanya di padang gurun, amin, ya. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama apa? Move on. Yang kedua, mengarahkan pandangan kepada Yesus. Yang ketiga, membiarkan Tuhan mengubah pikiran, hati dan sikap kita. Ngebiarin Tuhan merubah. Kadang-kadang kita bisa bilang, Tuhan ubah aku dong gitu, tapi pas begitu mau diubah nggak mau. Diubah tuh nggak enak saudara. Kita harus mengalami yang namanya ujian baru berubah. Mengalami perubahan harus mengalami proses. Nah itu nggak mau. Kadang-kadang orang milihnya enak-enaknya, ingatnya akhirnya tujuan dapat hadiah tadi dikatakan, tapi itu kan ada prosesnya. Tadi dikatakan di Filipi, berlari-lari ya kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nggak cuma diraih gitu aja, ada usaha yang harus kita lakukan. Dalam hal ini adalah membiarkan Tuhan merubah pikiran. Sikap kita hanya diperlukan ketaatan dan kerendahan hati, karena tidak mudah orang mau berubah diri sendiri kalau masih punya sikap membandingkan dengan orang lain. Kalau masih punya sikap, orang lain dulu yang harus berubah. Jadi kita harus menaklukkan benar-benar pikiran dan roh kita. Gak gampang ya, kadang-kadang kita mau berubah, udah dulu dong yang harusnya berubah, buat aku. Itu sifat manusia saudara ya. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah terus isi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menggantikan pikiran-pikiran negatif, setiap kepahitan. Jadi yang mau nggak mau harus kebenaran firman Tuhan itu yang menguasai hidup kita, membiarkan Tuhan merubahnya, amin ya. Amin. Dan juga dengan doa. Saudara nggak bisa berbuat tanpa Tuhan.
Doa itu merupakan satu sikap, bukan hanya ucapan syukur, tetapi itu kerendahan hati kita. Benar-benar, Tuhan, aku nih mau berubah dan perlu Tuhan. Enggak, aku bisa berubah, aku kuat gitu. Nanti ya kalau aku udah berubah, aku baru ke gereja. Nggak seperti itu, saudara. Tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat sama Tuhan. Ini aku banyak masalah memang. Aku mungkin berdoa untuk pasanganku, aku berdoa mungkin untuk anak-anakku, aku berdoa mungkin untuk orang tuaku ataupun teman-teman gitu. Tetapi aku juga mau berubah. Jangan kita katakan, oh aku mau udah berubah gitu ya. Nggak ada manusia yang sempurna. Tetapi kita mau terus diubahkan sehingga akhirnya kita semakin mengenal, dikatakan mengenal kebenaran, bahkan memahami kenapa orang lain tidak mau berubah gitu ya. Jadi kita sendiri harus yang berubah. Percaya kepada Tuhan harus dengan segenap hati, bertobat dengan sungguh-sungguh, dikatakan sekali lagi hidup dalam kebenaran, koreksinya harus ke dalam terlebih dahulu, sehingga dengan perubahan yang dialami oleh diri sendiri itu dapat berdampak bagi sekeliling kita. Ya, di dalam Efesus 4 ayat 23 dan 24, Efesus 4 ayat 23 dan 24 dikatakan demikian. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Harus keduanya ya, roh dan dalam pikiran. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Menjadi manusia baru bukan ciptaan sendiri, saudara. Oh ya, aku percaya sama Tuhan Yesus, aku udah jadi manusia baru, aku dibaptis jadi manusia baru. Tetapi dikatakan diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi kita harus takluk kepada kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, mengikuti apa yang sudah ditetapkan standar di dalam firman Tuhan, bukan standar kita, bukan kebenaran kita. Oh yang benar kayak begini gitu. Oleh sebab itu biar kita tahu standar kebenaran Tuhan itu seperti apa ya, tadi harus baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya ya, sambil dipahami, bukan hanya yang di film kemarin juga, saya udah baca Alkitab loh, satu Alkitab penuh, mungkin udah puluhan kali gitu. Tapi ngerti nggak di dalamnya? Tadi firman Tuhan dikatakan, ajarku memahami semua yang kau ingini. Apakah kita sudah memahami Tuhan Yesus? Kadang kita minta dipahami, tapi kita tidak bisa memahami Tuhan ya. Oleh sebab itu biarlah kita mau dibaharui di dalam roh dan pikiran kita, menjadi manusia baru seutuhnya. Amin. Ada quote yang saya baca demikian. Orang yang berdamai dengan keadaan, orang yang berdamai dengan keadaan, artinya dengan diri sendiri juga, tidak akan menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Kadang-kadang kita berbuat salah tapi kita nyalahin orang lain ya. Atau bahkan sebaliknya, terlalu menyalahkan diri sendiri atas masalah yang menimpa orang lain. Jadi nyalahin, gara-gara gue ini gitu, gara-gara saya nih gitu. Nah, saudara, orang yang sudah berdamai dengan keadaan atau dirinya sendiri. Ini kalau saya baca quote-nya ini takarannya. Jadi ketika kita mulai belajar menerima keadaannya, oh iya memahami kenapa orang lain berbuat demikian. Kita maksudnya nggak membalikan keadaan tadi ya. Oh kita salah, kita malah nyalahin orang lain, atau malah orang lain ngelakuin kesalahan, karena kita mungkin gitu. Jadi terlalu menyalahkan diri sendiri, ini gara-gara aku gitu. Enggak ya saudara ya. Tetapi semua itu ada jalannya masing-masing. Tetapi yang harus kita perhatikan pagi hari ini, I'm done gitu, beres dengan sendiri. Itu artinya kita juga membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang paling utama saudara ya. Sehingga dikatakan kita bisa berdampak ya. Harus dibaharui setiap hari. Setiap hari, nggak bisa. Oh ya, hari ini aku dapat firman luar biasa nih, kita baca firman yang rema, udah gitu seminggu nggak ketemu firman Tuhan, nggak ke gereja, nggak baca firman, bukan seperti itu. Tetapi harus setiap hari diperbaharui. Pertobatannya juga harus setiap hari, karena tadi dikatakan manusia itu rentan berbuat dosa, masih bisa berbuat dosa. Tetapi kalau pikiran kita bilang ini tidak gitu kepada dosa, nggak akan dilakukan walaupun tergoda ya. Dosa tuh macam-macam, dan itu dosa tuh kadang-kadang memanggil ya. Ayo lu lakuin, lu lagi kesusahan, ayo nggak apa-apa nipu dikit-dikit, ataupun kalau yang di anak muda ya apa nonton film porno juga gitu ya, dan berbagai tipu muslihat iblis itu cuma melancarkan tipu muslihat, kita yang milih gitu.
melakukan dosa apa enggak gitu. Jadi pikiran kita yang harus terus dibaharui ya. Setelah mengalami pertobatan, maka akan terus terjadi pemulihan pikiran, hati dan sikap, dan hidup kita pasti akan menghasilkan buah. Ya, dari pertobatan itu akan menghasilkan buah. Di dalam Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, saya akan melihat nanti jemaat GBS terkhususnya dan setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini akan mengalami terus pertobatan dalam kehidupannya dan menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Amin. Harus menghasilkan buah. Peristiwa tentang perumpamaan pohon ara dikatakan ya. Dikatakan ada seorang yang menanam pohon ara, pengen ngasilin buah dong ya. Ini si petaninya. Terus udah dipupuk, udah dipelihara, kok nggak berbuah ya? Terus si petani ini bilang sama pengerjanya, jangan ditebang dulu, kita kasih kesempatannya, mungkin tahun depan bisa berbuah. Tuhan tuh baik loh, ya. Hidup kita diibaratkan pohon ara. Kadang Tuhan memberikan kesempatan, tetapi jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Hari ini kesempatan itu ditawarkan Tuhan untuk saudara semua, ya. Dikatakan harus mengambil kesempatan ini dan jadikan hidup kita bisa berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tadi ya step-stepnya harus I'm done, beres sama diri sendiri. Katakan I'm done. Ya. Saya mau beres nih, saya mau move on Tuhan, saya mau terus mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan biar Tuhan yang mengubah hidup saya. Amin. Ya. Saudara mungkin tadi ya, ada kadang-kadang tergelitik gini, aduh itu dong pasanganku harus berubah, anakku dong harus berubah ya. Doa aja saudara. Kalau saudara berubah, mereka juga akan berubah. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, nggak panjang ya hari ini ya. Tetapi biarlah alami pertobatan itu tiap hari. Ya, ingat judulnya singkat ya, I'm done. Tapi isinya yang harus saudara ingat baik-baik ya. Keluar dari gereja ini, saudara harus move on dan terus menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan. Berlari sampai tujuan, sampai akhir. Ya bukan hanya tujuan surga aja, tetapi di dalam dunia ini saudara akan memperoleh pemulihan, kemenangan-kemenangan ya. Tuhan tidak akan membiarkan saudara kita semua hidup di padang gurun lebih lama lagi kalau kita nggak membelakangi Tuhan. Amin. Ya, harus semangat ikut Tuhannya, harus semangat memuji Tuhannya. Tetapi semangat yang keluar itu bukan dibuat-buat, tetapi keluar dari hati. Aduh Yesus gitu ya. Pengennya tuh ada di dalam hadirat Tuhan, pengennya tuh menikmati hadirat Tuhan sama seperti Daud. Daud juga bukan orang yang sempurna. Dia pernah melakukan dosa, tetapi Tuhan katakan, engkau adalah orang yang dikenal Tuhan, ya. Itu Daud, karena dia hatinya melekat sama Tuhan. Dia sadar dia tuh penuh kekurangan. Kita pun penuh kekurangan. Nggak ada manusia yang sempurna, tetapi we need God, ya. Puji nama Tuhan. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Saudara, jika di saat ini kita masih belum bisa berdamai dengan keadaan, mungkin banyak hal yang pada saat kita pikirkan, move on terus ya. Kita mau menyelesaikan hidup kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan? Apakah kita sudah mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan? Saudara, kuncinya ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus dalam keadaan tenang. Ketika di tengah berbagai masalah yang menghimpit, kadang tekanan-tekanan membuat kita tidak tenang dan tidak bisa berdoa. Tenanglah, karena Tuhan akan mengendalikan keadaan, karena Tuhan akan mengubah segala sesuatunya. Hal ini bukan untuk saudara, untuk saya juga. Saya terus memastikan diri saya supaya saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu gak mudah, menaklukkan pikiran, hati, dan sikap. Harus setiap hari, harus bertobat setiap hari. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, kita mau renungkan satu pujian ini ya. Apa yang menjadi seruan hati kita, doa kita kepada Tuhan. Dia mendengar, Dia menyiapkan segala sesuatu yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Bapa, Kau mendengar seruan hati
kuasa kebenaran firman Tuhan. Membiarkan mata rohani kami ini terus memandang Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak membelakangi Tuhan. Kami tidak mau menjadi pemberontak-pemberontak, tetapi jadikan kami anak-anak yang taat dan rendah hati Tuhan Yesus. Biar Tuhan firman-Mu yang akan terus membukakan mata-mata rohani kami Tuhan Yesus. Mungkin sama ini ada luka hati, ada luka yang belum bisa disembuhkan, tetapi biarlah pada saat ini Roh Kudus yang akan menjamah dan memberikan kesembuhan dengan sempurna, sehingga kami beres, saya beres, I'm done Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang akan terus mengubahkan pikiran, hati dan sikap kami menjadi manusia baru seutuhnya. Kami gak sempurna, kami penuh kekurangan, tetapi kami mau terus diubah. Jemaat-Mu mau diubah, karena kami semua mau terus mengalami terus kebaikan Tuhan dan pemulihan, sehingga kami tidak tinggal lama di dalam padang gurun. Walaupun Tuhan izinkan, tetapi itu semua tetap mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Ajar kami terus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang kami doakan akan Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan yang terindah, yang terbaik, bahkan yang tidak pernah kami pikirkan atau pernah kami rasakan sebelumnya. Terima kasih, teguhkan hati kami, teguhkan iman kami Tuhan Yesus, sehingga keluar dari gereja ini kami terus dibaharui, mengucapkan kata-kata yang baik, memiliki pikiran yang baik, memiliki sikap hidup yang baik, terus disempurnakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tak ada habis-habisnya kami mengucap syukur. Tuhan yang akan melindungi dan menyertai kami dalam setiap keadaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Firman Tuhan tadi mengajarkan kita untuk terus memiliki hidup yang berbuah dalam Tuhan. Buat setelah dengan firman Tuhan, pastinya lebih banget dan makin semangat untuk berjalan sama Tuhan. Harus dong. Jadi pengen cepat-cepat ke gereja lagi dari minggu depan. Please, gak usah tunggu sampai hari minggu depan. Karena di BSK Paris Community punya program-program yang bisa diikuti oleh kita semua di hari-hari lain loh. Wah, apa aja tuh? Dengerin baik-baik ya. Program minggu depan kita akan ada praying and fasting. Di sini kita bakal berdoa dan berpuasa bersama loh. Dan dari pengalaman aku, rasanya udah banget abis kita presentasi ini, karena aku bisa menggunakan doa dengan anak-anak oleh Tuhan. Dan ini juga dapat bersyukur dengan teman-teman lain. Penasaran kan? Makanya yuk Rabu-Rabu ini jam 2 sore di BSK Paris Sukabumi. Wah, keren banget ya. Tapi nggak cuma itu. Hari Kamis minggu depan kita akan ada program yang bakal menarik loh. Apaan tuh? Yang pastinya House of Blessing dong. Nah, di House of Blessing ini kita akan ada banyak kegiatan benar-benar menarik loh. Dijamin gak akan nyesel deh kalau kalian datang. Jadi nanti daftar ya. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 6 sore. Betul banget. House of Blessing itu seru banget. Dan setiap kali aku abis ikutan House of Blessing, pasti aku dapet sukacita dari Tuhan. Iya kan? Oke, lanjut ada apa lagi nih? Selanjutnya aku mengundang para kaum pria nih. Mana nih pria-pria sedang Tuhan? Pokoknya yang merasa pria, yuk datang ke kalian Jumat minggu depan jam 4 sore di GBSK Paris Sukabumi. Sip. Ingat ya untuk para pria-pria jangan lupa datang. Nah, next. Mana nih yang masih ngerasa anak muda? Satu minggu depan kita ketemu yuk. Satu depan kita ada event spesial loh. Tahu gak kan? Karena apa ya? Itu loh, coba ingat-ingat satu minggu depan kita tanggal berapa? Oh iya, Sabtu minggu depan kan tanggal 17 Agustus
yaitu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Betul banget. Jadi untuk para kaum teenager, youth, college, and young girl, yuk kita ketemu di event spesial ini dan tunggu informasi yang lebih lanjutnya ya. Wih, gasol banget nih rasanya. Tapi wait, kita belum beres nih. Karena masih ada program lainnya yaitu Kampanye. Nah, buat anak-anak, Kampanye Kids datang di hari Minggu jam 8 pagi di GBS Kampanye Sekolah lantai 3. Jadi, papa, mama, om, dan tante jangan lupa bawa anak-anaknya untuk ikutan Kampanye Kids supaya mereka bisa terus tumbuh dalam Tuhan Yesus. Last but not least, jangan lupakan ibadah raya jam 8 pagi di GBIS Kampanye Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Yes, semangat semuanya. Kalau bisa jangan lewatkan satupun program yang ada ya. Ingat, siapkan waktu untuk Tuhan, bukan perpisahan. Jadi siapkan waktu yang terbaik ya. Oke, segitu dulu program-program yang bisa Anda hadiri di minggu depan. See you. Ketika kita memberikan persembahan, Tuhan tidak masih jumlahnya. Mereka melihatkan hati kita loh. Betul, jadi berikan dengan hati yang terbaik ya. Anda dapat memberikannya secara langsung mulai kartu persembahan yang akan diadakan. Tapi jika Anda ingin memberikannya secara cashless, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau bisa juga telepon nomor rekening berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi, jangan lupa untuk follow Instagram @gbskapali.Sukabumi. Mari kita support agar konten-konten yang diberikan oleh Instagram GBS Kapali Sukabumi bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lewatkan untuk kemudahan iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus Kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching us on GBIS Kampanye Sukabumi this week. Have a lovely Sunday and Jesus bless you. Puji Tuhan, hostnya udah antusias banget ya. Jadi kita juga harus antusias. Yang Amen. belum follow IG GBS Kalvari, boleh bantu follow ya. Dan juga ikuti tadi program-program ibadah yang ada hari Rabu, Pray and Fasting. Kamis ini House of Blessing-nya di rumah Ibu Dewi. Jadi nanti daftar dulu ya. Nah yang untuk hari Sabtu, saudara, acara youth, kita akan mengadakan Hari Refreshing Day, mengingat juga memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Hari Sabtu kita akan pergi keluar jam 9 pagi. Ya, ini memang khusus youth, tetapi tidak menutup kemungkinan yang anak sekolah minggu mau gabung enggak? Kita segini-segini aja ya. Ya, yang mau gabung terus kaum wanita kemarin juga kita udah share juga di grup wanita. Yuk ikutan yuk gitu. Kalau ibu-ibu mah kalau misalnya diajak gini ya, botram yuk, ayo gitu ya, paling semangat ibu-ibu botram ya gitu ya. Di sini ibu-ibunya hara rebat tuh, seneng masak. Ya, bapak-bapaknya makanya pada gendut semua ya, dikasih makan ya. Nah, terus kayak gitu jam 9 pagi cuma untuk tempatnya nanti kita akan share lebih lanjut karena ini ada beberapa pilihan tempat ya, bisa di Selabin Tanah. Terus tadi juga ada satu tempat, nggak tahu nanti kita pilih yang kita bisa nyaman untuk bisa ngadain games, permainan. Ada yang ribut nggak? Gitu. Oh iya, kalau bisa gabung ya, nanti siapin game-game yang seru ya. Kemarin juga lomba makan kerupuk boleh, yang ini dong, maksudnya yang bikin kita semangat juga ya, memperingati kemerdekaan RI ya. Jadi nanti yang libur mau gabung boleh, nanti tunggu pengumuman lebih lanjutnya ya. Terus hari Minggu kita akan, walaupun udah lewat ya sehari, kita akan memperingati juga ya di GBS Kalvari. Nanti ibadah rayanya kita seragaman yuk ya, minggu depan nuansanya merah putih ya, tinggal dikerek ya. Ya, nuansanya merah putih. Untuk acaranya nanti kita ikuti minggu depan, makanya pada datang lagi dan undang yang lain ya. Jadi kalau ketika ada undangan-undangan datang ke WA atau chat saudara, saudara bagikan kepada yang lain ya. Nah kemudian pulang ibadah ini yang ikut baptisan udah mulai katekisasi, jadi jangan pulang dulu ya. Dan terus doakan untuk peremajaan sound system untuk tahap kedua. Puji Tuhan udah bisa kebeli drum, tapi kan masih ada yang lainnya yang
perlu juga diperbaiki atau dibeli, nanti saudara juga terus bisa pantau ya. Kalau misalnya Bapak Gembala suka share tuh, hari Rabu tolong doakan, itu terus bertambah nominalnya. Kalau saudara perhatikan membutuhkan sekian tapi udah bertambah, udah dibeliin drum ya, terus Tuhan tolong ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita jalankan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat firman yang boleh kami terima pada hari ini Tuhan. Biar setiap kami juga boleh mengalami pertobatan dan boleh berbuah dimanapun kami berada. Kalau sebentar juga kami akan jalankan persembahan, biar Kau berkati setiap tangan yang memberi, agar setiap pemberian kami juga boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Kami mengucap syukur, amin. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan, jalankan satu kali, berikan dengan hati yang sukacita. Puji Tuhan, sungguh Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita, amin. Amin. Tetap arahkan kita tertuju pada Tuhan saja. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap andalkan Tuhan. Saya percaya pulang dari tempat ini, kita semua akan membawa berkat yang baik, kasih dan Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan berdiri. Kasih-Mu yang tak hingga
terus kami bertambah baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh tertuju hamba kepada Tuhan Yesus saja. Hati, pikiran Tuhan Yesus dan semua perilaku kami akan menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kehidupan kami ketika kami terus berubah, kami percaya kami bisa menjadi berkat buat lingkungan kami, buat sekeliling kami, buat keluarga kami, buat teman-teman rekan kerja kami, buat Tuhan Yesus rekan-rekan bisnis kami, sehingga banyak jiwa akan diselamatkan karena kehidupan kami yang sudah diubahkan. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang sudah ditabur pada hari ini Bapa. Biar itu akan terus bergerak di dalam kehidupan kami, menghasilkan buah-buah yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Bapa, di dalam hari Minggu yang penuh dengan berkat dan kebaikan Tuhan ini Tuhan Yesus. Kalau kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya pada hari ini juga Tuhan sudah sembuhkan kami di dalam nama Yesus. Oleh biru-biru Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Kami yang datang dengan masalah-masalah kami bawa ke hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mungkin masalah kami begitu besar, begitu rumit, begitu komplikasi dalam kehidupan kami, tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang besar yang mampu menolong hidup kami, dan kami percaya mujizat itu Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Kami akan melihat semua kebaikan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami karena kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan Yesus, di tengah-tengah kami teman-teman kami, saudara-saudara kami yang kami kasihi sedang berulang tahun. Untuk Ibu Swan, Ibu Cincin dan juga Bapak Gyoksun, Tuhan Kau sudah tambahkan umur di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka juga boleh melihat semua kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh melihat anak cucunya diberkati Tuhan. Mereka boleh melihat kehidupannya akan terus bertambah baik. Ketika mereka taat kepada Tuhan, mereka boleh menikmati semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami semua yang hadir pada hari ini, kami percaya detik ini pun Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat dari surga, berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, akan memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.